Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang hilirisasi bersama juga dengan Bapak Andre yang terhubung melalui sambungan Zoom. Dan nanti di akhir sesi saya juga akan kami buka Q&A. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Saya akan mulai dari Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kita tahu kita punya 18 proyek hilirisasi yang akan dikembangkan di era Pak Prabowo Subianto. Sejauh ini bagaimana Anda melihat rencana ini dan apakah ini terlalu ambisius atau masih dianggap wajar? Sebenarnya masih banyak space yang bisa kita garap. Silahkan Pak Bambang. Ya, saya melihat program ini program yang ambisius tetapi juga terukur. Karena kenapa? Ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, bahwa proyek-proyek ini dibuatkan listnya, kemudian dipikirkan bagaimana melaksanakannya, satgasnya dibuat biar fokus, lalu kemudian persoalan yang paling mendasar terkait investasi, pendanaan dan sebagainya, itu juga dipikirkan. Jadi barang ini terkait dengan hilirisasi intinya, bahwa Indonesia bukan berbicara hilirisasi itu sebatas kepada yang namanya narasi, tetapi bagaimana mengimplementasi. Nah inilah yang kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Kita lihat di dalam bagaimana Astacita yang kelima dalam Astacita Presiden, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industriasi memberikan nilai tambah kepada barang-barang yang komoditas yang akan dihilirisasi. Nah saya pikir ini juga ada satu kata kunci yang penghubung, melanjutkan hilirisasi. Nah artinya apa? Bahwa yang dilakukan sekarang ini merupakan keberlanjutan daripada yang sebelumnya. Kita harus akui Bapak Presiden Jokowi, Presiden ke-7 sudah memberikan satu landasan. Bagaimana Indonesia punya niat kuat di dalam melakukan hilirisasi. Dan ini dipertegas dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dan ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Nah untuk itu terkait dengan hilirisasi yang dicanangkan, menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa sebagai game changer menuju Indonesia emas. Dan sejauh ini bagaimana dukungan dari DPR RI untuk bisa mengawasi berbagai bidang pertambangan khususnya proyek hilirisasi ini? Ya, pada beberapa proyek misalnya kami di DPR melakukan fungsi pengawasan dengan maksud bagaimana turut menguraikan problem. Jadi fungsi DPR itu kan ada 3, ya. Yaitu yang pertama adalah fungsi pengawasan, kedua fungsi legislasi, dan ketiga fungsi budgeting. Kami Komisi 12 tambah lagi, problem solver. Bagaimana hal-hal yang kira-kira menjadi masalah, kami berikan solusi. Contoh misalnya, kepada proyek baterai EV dengan antara IBC dengan CATL, ini sempat agak jalan di tempat. Tetapi Komisi 12 mendorong, ini bagaimana ini? Ya kita undang, kita panggil semua, ya kan, termasuklah main ID-nya, ya kan, kemudian beberapa pemegang saham daripada IBC, Indonesia Battery Corporation ya. Nah ini kita gerakan kembali, kita minta ini adalah merupakan sesuatu yang harus jalan. Karena kenapa? Baterai EV ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada hilirisasi nikel yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar bahwa nikel itu bagian daripada barang-barang metalurgi, tetapi juga dari sisi ispalnya juga bisa dikedepankan. Nah karena kenapa? Kita melihat bahwa Indonesia sebagai pemilik daripada mineral nikel, ini harus masuk ke dalam yang namanya bagian daripada bisnis energy storage. Karena ke depan ya kita melihat bagaimana akibat daripada Paris Agreement, salah satu komitmennya adalah berkembangnya teknologi EV. Karena kenapa? Pelan-pelan kita akan meninggalkan yang namanya energi fosil. Walaupun hari ini Amerika mengingkarinya, ya kan? Padahal mereka dulu adalah salah satu pendukung paling kuat. Nah inilah yang saya bilang bahwa saya sampaikan kita di DPR mendorong ini satu. Yang kedua misalkan terkait bagaimana hilirisasi daripada batu bara yang sebetulnya dianggap ke depan ini merupakan waste nantinya karena merupakan penyumbang emisi yang besar. Kita berpikir bagaimana dari batu bara yang ada ini kan kami mendorong misalkan PTBA kerjasamanya dengan PGN tentang bagaimana untuk program gasifikasi ya, tidak semata-mata kepada DME saja, tetapi yang namanya synthetic gas ini bisa dalam formula yang lain
apakah itu dalam synthetic gas dalam C4 atau C5 seperti itu, sehingga bisa diproduksi untuk barang lain, gas lain seperti itu. Nah kira-kira seperti itulah. Banyak lagi hal-hal yang terkait dengan hilirisasi yang terhambat, kami berusaha masuk. Dan intinya kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemudian ini betul-betul memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Kami juga tahu bahwa sebenarnya ada beberapa perusahaan atau pemangku kepentingan badan usaha yang kerap memberikan update sebenarnya ke Bapak terkait perkembangan hilirisasinya. Tapi nggak jarang juga yang datang ke Bapak dengan kondisi sebenarnya mangkrak gitu loh Pak. Apa sebenarnya yang biasanya para pelaku usaha ini curhatkan gitu ke Bapak dan bagaimana cara agar kejadian ini tuh nggak kejadian di semua industri lainnya? Masalah itu begitu banyak dan barang ini kan tidak hanya modelnya begini, model begitu. Contoh misalkan untuk Antam ya, ketika dia ada problem pada smelter aluminanya, ya aluminanya, itu mangkrak, sempat mangkrak selama 2 tahun nggak ada progres. Waktu itu kami Komisi Energi itu masih di Komisi 7 pada saat itu. Kita panggil, kita undang, ini kenapa nggak ada progres? Karena pemerintah pada saat itu sudah ada kebijakan menghentikan ekspor barang boksit ya, dan juga mineral-mineral ore ya, secara mentah harus dalam bentuk pengolahan, tidak boleh lagi dalam ore. Nah, ternyata problemnya banyak pada saat itu karena mitranya mainconnya dari China ternyata lagi COVID pada saat itu. Nah, akhirnya kan kita panggil dan kita berusaha uraikan bagaimana juga mitra lokal daripada pembangunan pabrik itu adalah PP pada saat itu ya. Kita carikanlah solusi karena kenapa ada satu dan lain hal yang cukup teknis. Dan ini berjalan. Dan hari ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa commissioning. Sudah deliver produknya. Sudah deliver produk. Nah ini kan menurut saya udah luar biasa. Karena kenapa? Per hari ini smelter alumina itu di Indonesia ini cuma 4. Cuma 4. Ya, yang Antam 1, lalu yang grupnya Harita 1, satu lagi yang perusahaan dari China di Kalimantan Barat juga, satu lagi yang ada di Bintan. Sementara pada proses berjalan yang kemarin-kemarin banyak sekali yang tidak ada progres. Nah inilah banyak hal sekali yang mendasari dan pada akhirnya ada 2 hal. Pertama terkait dengan persoalan pendanaan dan yang kedua terkait dengan investor. Nah ini 2 hal yang saling berkaitan. Ya.